Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motorvlog Kang Ojek. Oke, kesempatan kali ini gue akan ngebahas masalah seputar ojek online, yaitu aplikasi Mood. Nah, mungkin teman-teman para driver ojol nggak asing ya dengan aplikasi Mood yang sudah banyak digunakan para driver ojol. Ya, entah ada yang suka ataupun yang nggak suka dengan aplikasi tersebut. Nah, tapi aplikasi ini tuh sebenarnya sudah lama digunakan sama para driver ojol. Ya, pada saat Gojek ini sudah meluncurkan ya transportasi ojek online di Indonesia. Nah, disitulah aplikasi Mood sudah mulai keluar, banyak digunakan para driver, entah itu untuk bersaing ataupun untuk lebih mencari uang tambahan. Ya, karena aplikasi Mood ini bagi para driver ojol dulu itu sangat bermanfaat untuk mendapatkan orderannya lebih banyak. Nah, di sini gue akan jelaskan dulu apa sih itu aplikasi Mood. Nah, aplikasi Mood ini bisa diartikan adalah modifikasi. Ya, artinya itu Mood ini adalah modifikasi yang dikembangkan oleh pengguna ya buat teman-teman. Jadi bukan dikembangkan oleh si aplikator tersebut. Jadi ini pengguna yang mengembangkan sebuah aplikasi tersebut. Ya, dioprek lah, dirubah lah aplikasi yang aplikator luncurkan, terus oleh pengguna itu dirubah isi-isinya teman-teman untuk lebih dikembangkan agar si driver bisa lebih memanfaatkan atau menggunakan aplikasi tersebut lebih mudah, seperti itu. Jadi Mood ini adalah pengembangan dari sebuah aplikasi ya teman-teman. Apakah aplikasi Mood ini bisa bikin gacor? Oke, sebenarnya aplikasi Mood ini nggak bisa bikin gacor teman-teman, tapi dalam arti nggak bisa bikin gacornya, nggak bisa narik order ya dulu. Aplikasi Mood itu bisa digunakan oleh para driver dikarenakan pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut banyak fitur-fitur tambahan yang ditambahkan oleh si pengguna yang mengembangkan aplikasi salah satu aplikator ya. Entah itu dia bisa menerima orderan secara otomatis ya, menentukan jarak ya, terus kata-kata dalam aplikasi tersebut bisa berubah ya, terus gambar-gambar dalam aplikasi tersebut pun bisa berubah. Ataupun aplikasi Mood ini bisa digunakan untuk kita menitik dari sebuah tempat. Misalnya kita berada di lokasi sebelah sini. Nah, di sini ada mall nih. Otomatis kalau driver berada di sebelah sini, ya, pala kita pasti di sini ya koordinatnya. Nah, ini kalau kita menggunakan aplikasi Mood itu biasanya kita bisa menitikkan lokasi kita ke dalam mall. Nah, itu sering banget digunakan oleh para driver ojol dulu ya, karena persaingannya sangat ketat ya, dimana driver ojol pun dulu sudah banyak. Nah, di sinilah aplikasi Mood ini keluar ya, makanya banyak banget driver yang dulu lah ya seperti gue jujur, gue adalah salah satu driver yang dulu menggunakan aplikasi Mood ya, dikarenakan dulu persaingannya tuh sangat ketat di Gojek ya. Di Gojek nih, awal-awal Gojek keluar itu aplikasi Mood itu sangat diminati oleh para driver ya, termasuk gue sendiri. Gue adalah pengguna Mood dulu itu pengguna Mood sangat banget bermanfaat buat para teman-teman driver karena kita bisa menitikan ke sebuah lokasi. Nah, tapi kita ada persyaratannya kalau dulu itu pengen menggunakan aplikasi Mood. Handphone kita wajib dioprek atau dikembangkan lebih dari setelan pabrik biasa. Karena kalau kita menggunakan aplikasi Mood ya, handphone kita nggak dioprek sama sekali, itu akan terdetek oleh si aplikator tersebut. Nah, makanya dulu banyak banget driver yang handphonenya tuh dioprek juga ya. Mungkin kalau driver Gojek dulu itu sudah paham lah apa itu aplikasi Mood. Nah, sekarang aplikasi Mood ini udah sangat bisa dikembangkan ya oleh para pengguna, karena rata-rata yang ngembangin ini tuh si aplikasi tersebut ya, driver juga yang mengerti tentang IT dan tentang bisa mengubah-ubah aplikator tersebut. Bisa juga dari orang dalamnya ya, orang dalam dari IT aplikator tersebut ya, karena ini udah paham lah ya udah ngerti semua ya. Jadi aplikasi Mood ini dikembangkan oleh salah satu driver juga atau salah satu dari IT dari aplikasi tersebut. Nah, mereka juga pengen banget nyari cuan tambahan, makanya lah diluncurkanlah aplikasi Mood ini. Nah, tapi kalau dulu itu
Yang bila mana kalau ada yang memakai aplikasi mood, ya kita wajib bayar atau beli aplikasi tersebut sekali make, ya. Dikarenakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi tersebut, ya, itu wajib yang namanya pengguna ini membeli sebuah sebuah link, ya, sebuah link yang bisa merubah aplikasi tersebut, yes. Jadi kalau kenapa banyak banget kok aplikasi mood kita harus bayar? Ya, wajib bayar, karena si pengguna yang bikin ini pun dia membayar untuk ngerubah aplikasi tersebut, ya, dalam sebuah data-data itu nggak murah, guys, ya, nggak murah. Makanya banyak driver-driver yang pada bayar untuk beli aplikasi tersebut, ya, dikarenakan yang penggunanya pun dia beli sebuah link atau apalah itu, mengerti maksudnya apa, ya, tapi itu harganya lumayan sampai jutaan rupiah. Nah, aplikasi mood ini kok banyak diminati sih sama pengguna-pengguna driver? Ya iyalah, karena dulu aja, ya, itu sangat banget diminati, ya, para driver-driver ojol. Walaupun dulu drivernya agak banyak, tapi orderannya pun masih lumayan, ya. Ada yang beberapa driver nggak pakai aplikasi mood tetap dapat orderan. Nah, itu biasanya ya pada saat di pinggir-pinggir jalan lah, ya, untuk mendapatkan orderan-orderan kayak seperti penumpang-penumpang itu agak mudah, tetap agak mudah, ya, karena aplikasi mood ini hanya menentukan jarak. Oke, jadi kita setel nih, gue mau narik orderan cuman sampai 10 km aja, nanti yang 10 meter ke atas itu otomatis orderannya nggak bakal masuk ke gua. Itu bisa di aplikasi mood seperti itu, ya. Terus bisa menerima orderan otomatis, ya, itu lebih mudah, bisa nitik tuh yuk. Nah, berjalannya waktu pengembangan kan, kalau dulu kan wajib yang namanya handphone kita di root, tapi dalam menjalani waktu sekarang pengguna mood, ya, orang-orang lebih pintar. Nah, aplikasi mood ini bisa digunakan tanpa handphone kita di root sekarang. Wah, dalam pengembangan zamannya handphone yang nggak di root itu bisa menggunakan aplikasi mood, ya. Dan sekarang pun ada yang namanya member tambahan lagi nih. Nah, kalau untuk sekarang kenapa gue nggak make aplikasi mood ini, dikarenakan udah mulai nggak berguna menurut gua, ya, dikarenakan percuma kalian mau pakai aplikasi mood. Sekarang aplikatornya tuh udah mulai mengembangkan lebih dari si aplikasi mood tersebut, entah yang dari jarak dekat ataupun yang sering narik itu bisa lebih gacor dibandingkan yang aplikasi-aplikasi yang menggunakan aplikasi mood seperti itu. Tapi sekarang keluarnya zaman sekarang itu ada yang namanya member, ya. Jadi setiap bulan itu wajib bayar berapa tuh. Nah, apakah yang member ini yang pada saat zaman ini sudah mulai berkembang akunnya gacor? Ya, kalau di gue kemarin tanya-tanya, bang, lo pakai aplikasi mood? Ya, bayar. Gimana bang penghasilannya? Ya, melebihi dari nggak pakai aplikasi, bang. Ya, nggak pakai aplikasi mood. Karena member ini tuh kayaknya seperti orderan dipancing, ditarik oleh si IT tersebut. Jadi si IT tersebut bermain, kerjanya tuh si driver tersebut depan komputer, narik orderan untuk masuk ke driver-driver yang pakai member. Nah, apakah ini berbahaya, bang, nanti sama aplikator kalau sampai ketahuan, kedetek? Nah, kalau masalah bahaya atau kedeteknya itu udah pasti akan ada dampak buruknya, akan pasti ke suspend kalau sampai ketahuan make aplikasi tersebut, ya. Apakah aplikasi tersebut tahu, bang, driver-driver yang pakai mood? Jawabannya, kalau si IT itu pinter, ya, mereka akan merancang aplikasi tersebut sampai kagak kedetek sama si aplikator. Makanya teman-teman, kalau yang pakai aplikasi mood, kalau pakai bayar-bayar, lihat-lihat dulu member ketuanya pinter kagak. Kalau sampai pakai aplikasi yang asal-asalan baik, itu akan bisa kedetek, guys, ya. Karena aplikator ini zaman sekarang pun sudah mulai berkembang, mereka bisa mendetek para driver-drivernya yang pakai mood, ya. Apalagi kalau yang masang-masang tuyul. Tapi kalau menurut gue zaman sekarang udah agak susah karena sudah kebanyakan driver, guys. Karena customer itu banyak yang menjadi driver. Nah, terus
banyak juga aplikator-aplikator yang mengeluarkan kebijakan ya seperti argo-argo goceng atau menselot ya kan. Nah ini yang bagi-bagi member-member ini sudah mulai kewalahan guys, entah dari segi pendapatan ordernya. Mereka pun agak kesulitan untuk mendapatkan orderan tersebut karena si aplikator ini sudah berkembang juga buat para driver aplikasinya itu dikembangkan. Kalau mau dapat orderan masuk wilayah sini, ya aplikasi Mood pun nggak bisa berkata apa-apa. Nah seperti itu ya. Jadi aplikasi Mood ini sudah lama guys digunakan oleh para driver. Jadi gue nggak kaget karena gue dulu juga sebagai seorang yang pengguna Mood, tapi itu dulu. Kalau sekarang udah nggak bermanfaat, makanya sekarang gue udah lepas karena dampak buruknya akun kita kalau ketahuan bisa ke-suspend. Ngerti? Ke-suspend. Mood, pakai aplikasi Mood ke-suspend karena sekarang daftar ojol tuh ya susah gampang sih. Nah, gimana nih kalau di Maxim? Di Maxim kan sekarang aplikasi baru nih ya, namanya aplikasi yang sudah mulai berkembang. Nah, Maxim ini sudah mulai ada yang namanya Mood juga nih. Ya, aplikasi Maxim udah ada Mood juga, nggak mau kalah sama si Gojek atau Grab. Sekarang Maxim sudah mulai yang ada juga, katanya gue dengar-dengar ada member-member juga nih si Maxim nih. Apakah aku dibikin gacor? Nah, kalau gue lihat ya, gue pernah ketemu sama salah satu driver yang pengguna aplikasi Mood. Ya, tampilannya ini yang paling gue bodoh-bodohi ya, si pengguna atau pengembang si aplikasi Mood ini di Maxim agak-agak bodoh. Jadi ketahuan ya, dimana aplikasi tersebut gambar-gambarnya dirubah lah, ada gambar-gambar seperti Mario Bros lah, ya kan, Doraemon ya. Ya orang-orang para driver yang lain juga tahu ketahuan itu adalah aplikasi Mood, maksud ya. Dimana emang kalau di aplikasi Mood itu si pengembang bisa ngerubah gambar-gambar atau tulisan di aplikasi tersebut. Nah, yang gue bodohi lagi para driver-driver yang di aplikasi Maxim menggunakan aplikasi Mood itu, mereka merasa yang namanya akunnya lebih gacor, padahal bukan dari aplikasinya si Mood itu. Ya gue lihat si Mood yang digunakan oleh aplikator aplikasi Maxim ini, ya bukan aplikatornya ya, tapi si para driver yang ngembangin ini mereka cuman ngerubah untuk auto konfirmasi doang. Ya karena si Maxim ini kan kalau ada orderan otomatis kita wajib pencet terima biar nggak kena PTO ya. Nah kalau di Mood aplikasi Maxim ini gue lihat cuman konfirmasi doang. Jadi pada saat ada orderan otomatis masuk terkonfirmasi ya, seperti itu. Jadi untuk buat akunnya lebih gacor dipakai aplikasi Mood itu nggak ada ya. Karena gue pernah sekali itu gue adu di mana aplikasi Mood dan aplikasi gue itu yang masuk orderan duluan. Biasanya kan katanya kalau ke aplikasi Mood masuk duluan tuh, enggak, masuknya ke gue juga. Jadi di Maxim itu sebenarnya bukan dari aplikasi Mood, dibandingkan mereka lebih yang namanya lo sering narik di Maxim, orderan lo lebih lancar, lo konsisten di Maxim, ya akunnya lebih gacor. Atau apalagi kalau rating lo bagus. Percuma rating lo anjlok, jelek, lo pakai aplikasi Mood ya lo tetap akun lo jelek. Seperti itu. Jadi buat teman-teman paham nih, apa itu aplikasi Mood? Aplikasi Mood itu dikembangkan oleh seorang yang mengembangkan aplikasi tersebut atau memodifikasi, entah itu di dalamnya seperti apa ya, untuk dirubah digunakan oleh para teman-teman driver. Ya kalau zaman dulu sekali beli dapat, ada juga yang cuma minta-minta doang. Tapi kalau sekarang zaman sekarang udah pengembangan zaman, ada yang namanya member-member, setiap bulan bayar. Entah ada yang bayar 50.000 sebulan, 60.000 sebulan, sampai pun ada yang sampai 100.000 sebulan. Ya, ini menurut gua ya gimana ya, kalau seandainya emang nutupin ya nggak masalah, tapi kalau seandainya kita tekor ya sama aja. Nyari duit capek-capek untuk bayar member, penghasilannya pun nggak ada. Tapi kalau seandainya ya lebih ya nggak masalah, tapi pun ada resikonya ya. Sampai ketahuan oleh aplikator tersebut si driver menggunakan Mood, udah nggak ada ampun, nggak bisa banding-banding untuk mengembalikan kalian terkena suspend seperti itu. Oke, jadi paham nih apa itu aplikasi Mood. Aplikasi Mood adalah sebuah aplikasi yang dimodifikasi oleh pengguna, yang dirubah dalam-dalamnya ya, kata-katanya atau semuanya lah, fitur-fiturnya bisa dirubah dalam aplikasi tersebut oleh si pengguna ini ya.
Mungkin teman-teman sudah paham nih apakah aplikasi mood itu. Jadi bahaya atau enggak nih menggunakan aplikasi mood? Kalau gue bilang bahaya. Ya, kalau untuk zaman sekarang silakan lepas aplikasi mood kalian, gunakan aja lah yang ori. Ya teman-teman, kalau pengen bandel-bandel nggak usah pakai aplikasi mood lah. Lo oprek handphone lo masang tuyul, udah kelar. Ya. Tapi wajib kalau di mana-mana kalau mau masang tuyul kita nitik sebuah tempat itu wajib handphonenya dioprek, karena kalau nggak dioprek bisa terdetek seperti itu. Kalau menggunakan aplikasi mood, gue saranin lepas karena aplikasi mood itu nggak berguna di zaman untuk sekarang. Kalau dulu iya driver wajib pakai aplikasi mood untuk lebih bisa dapat order. Ya karena dulu bukan 1-2, hampir semua driver pakai aplikasi mood. Makanya dulu itu banyak banget driver wajib pakai aplikasi mood. Kalau nggak pakai aplikasi mood agak susah ya. Karena kalau untuk zaman sekarang aplikasi mood sudah mulai ditinggalkan, hanya aplikasi mood yang member aja yang menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Jadi untuk sekarang yang mood biasa udah jarang digunakan. Oke? Nah, kalau untuk aplikasi Maxim, kalau kan ada tuh yang namanya aplikasi Maxim, yang namanya ada aplikasi ungu. Nah, itu pun kalau menurut gua, kalau daripada lo pakai aplikasi yang mood-moodan yang nggak jelas, ya lo mendingan lo pakai aplikasi ungu aja, karena aplikasi ungunya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh si aplikasi taxi driver tersebut, ya. Ya walaupun nggak resmi, karena si Maxim ini hanya nyewa aplikasi yang warna si hitamnya aja. Yang ungu ini hanya untuk nanti bila saat ada pembaruan di aplikasi tersebut. Oke, seperti itu, paham. Nah, Bang, aplikator dirugikan nggak adanya aplikasi mood ini? Ya, kenapanya mereka itu agak marah ya dengan aplikasi mood ini. Ya, kalau kita menggunakan aplikasi mood ini, otomatis kita menggunakan datanya di aplikasi tersebut. Sedangkan si aplikator tersebut ingin kalian menggunakan aplikasi yang ori ya. Kalian pada saat menggunakan aplikasi ori itu si aplikator dibayar guys ya, dari kalian pengguna aplikasi tersebut. Nah, kalau seandainya kalian menggunakan aplikasi lain, si aplikator ini merasa dirugikan karena aplikasinya nggak digunakan oleh si driver. Oke lah, paham, jelas ya, singkat, jelas, padat, 17 menit ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini tentang si aplikasi mood ya, aplikasi yang dikembangkan oleh si pengguna. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Kiraman di Motor Flow Kang Ojek. Bye.